Promers, balik lagi ke Third Promcast. Proms, Let's feel the Oke, jadi di Third Promcast hari ini kita ada guest speaker yang keren banget nih. Boleh mungkin perkenalkan diri dulu? Oke deh. Hai guys, nama aku Stevina Nurlita Jusrizal. Kalian bisa panggil aku Stevi. Nah, sekarang aku berumur 17 tahun dan lagi duduk di bangku kelas 12. Aku sekolah di SMA Al-Azhar Pondok Labu dan juga I am the first runner up for Gadis Sampul 2021. Oke, gue sampai lupa gue belum ngenalin diri. Gue host Promcast di episode 3 ini, gue Denisha. Dan di Promcast hari ini kita akan bahas tentang local fashion. Yay. Karena Steffi ini fashion enthusiast banget guys. Iya guys, guilty. Oke, so jadi mungkin buat teman-teman yang baru nonton Promscast, jadi Promscast adalah podcast dari Proms FEB UI yang akan membahas tentang local brands and local taste gitu. Oke, mungkin aku bakal langsung nanya questions pertama aja nih ya, langsung aja nih Mulai, biar langsung cepet mulai. nih. Jadi aku mau nanya sih pendapat kamu tentang fenomena rising local brands, especially sejak pandemi kan ya, karena semenjak pandemi ini tuh kayak local brands itu naik banget, terutama kayak di Instagram, basically TikTok, everyone's Social mentioning, media ya? yeah, everyone's mentioning about local brands. So, what are your thoughts about this? Okay, my thoughts for local brands itu aku suka banget. I'm really glad people are noticing dan lebih banyak yang rising local brands karena menurut aku tuh local brands zaman sekarang lebih unique and lebih different aja, like dari jahitannya atau mungkin kayak the fabric they use ada perbedaan aja gitu sama toko-toko in the mall atau yang dari luar negeri. Tapi tuh kadang sayang aja karena people yang masih dengar local brands tuh masih mikirnya kayak harus yang berbudaya bau Indonesia kan, yang kayak batik atau kain. I personally love berkain, aku lagi suka banget. Tapi tuh menurut aku local brands bisa lebih dari itu. Kayak nggak ada yang Indo culture, tapi ada juga yang mirip budaya luar gitu. Jadinya I'm so happy mulai kelihatan keluar gitu. Dan juga I wish kita bisa lebih support. Karena kan who knows kalau misalnya one day a local brand dari Indonesia gitu bisa go global, dibeli orang-orang dari luar, atau misalnya sampai buka cabang di luar kan juga aku ikutan bangga even though it's not my store kayak. Keren banget local brands dari Indonesia kalau bisa sampai gitu. Karena local brands juga jadi kayak unique Indonesian banget nggak sih, biasanya spesifik mereka bikinnya. Next, how would you describe your fashion taste together? Oh my god. Okay. So, I feel like aku fashion taste-nya itu berubah-berubah ya. Kayak nggak pernah nentu dari dulu. Mungkin kayak for right now, aku lagi suka banget Y2K. Kayak early 2000s, maybe late 90s fashion. Tapi tuh kayak awal tahun, aku lagi suka coquette. Yang kayak blazers, kayak old money vibes gitu. Tapi intinya sih dari dulu yang nggak pernah berubah, aku selalu suka tuh yang baju-baju or outfits yang colorful. And juga kalau shoes tuh yang kayak platform or sneakers, even though misalnya aku lagi mau dressing up girly ataupun misalnya lagi mau dressing up agak tomboy, tetap aja sepatunya nggak pernah kayak nggak pernah cocok aja gitu kalau pakai heels or flat shoes Yang lebih santai gitu ya jadinya. kayak jadinya campuran gitu loh kalau misalnya I'm dressing up girly tapi sepatunya juga masih yang santai. Where do you get your inspiration gitu loh kalau untuk fashion? Biasa kamu nyari di mana? Aku paling sering sih di Pinterest ya guys. Bener-bener Pinterest kan? tuh sumber nggak sih? Sumber banyak banget, mau gayanya pas pakai outfit mau kayak gimana itu dari Pinterest atau kayak outfit orang-orang, even though it's not influencer yang terkenal, tetap aja kayak fit mereka bagus aku bakal save gitu. True. Next, aku mau nanya lagi. Aduh, gue Apa nanya nih? mulu ya. Ini Nggak apa. apa gue yang nanya? So, boleh sih ya. Boleh. Tapi ntar balik nih, kan kamu guest speaker ya. Oke. So, what's your must use item gitu? Kayak tiap hari kalau kamu nggak pakai ini tuh kayaknya kurang gitu. Aku sih kayaknya tahu ya kamu bakal ngomong apa. Cuman, I'll just coba. Oke. Or do you wanna guess? I'm not sure. I'll give you one guess. Karena kelihatan. Honestly. Especially aksesoris kan, cuman Iya. kayak Bener banget. So kayak one item yang I always use itu accessories banyak. Either it's rings or bracelets atau necklace juga. Tapi nentuin sih sama outfit juga kan. Terus kayak yang aku bilang sebelumnya, my go-to shoes antara platform like Doc Martens atau enggak
sneakers kayak Nike, Air Jordans and everything like that. Dan sekarang aku lagi suka buat kalau nyantai itu baby tees. Oh yeah, baby tees are cute. Iya kan, cute, especially with jeans. But I still kalau aku masih pakai high waist jeans. But low rise juga lucu sih, tapi aku belum. Yeah. Kadang-kadang juga kalau baby tees sama oversized jeans gitu nggak sih? Or They're cute. cargo. True, cargos are cute. Iya kan, Masih cute tambah cap, Y2K Aduh, banget ya. aku tuh kayak santainya dapet, tapi iya, tetap iya. bagusnya dapet kan. And yang terakhir mungkin aku lagi suka vest. Any type yang, Any type of vests? ya. Biasanya kamu match vest tuh sama apa? Or is it like tergantung mood juga? Aku tergantung pergi kemana. Kadang kayak kemeja, vest and blazer. Kadang juga kayak pakai tank top terus vest. Jadi tergantung aja sih kemana. Iya soalnya guys aku inget banget kayak waktu acara Gadis Sampul nih ya. Kayak she would come with all different kind of rings. Karena Iya. ada yang kecil doang, ada yang very extra gitu-gitu. But it's Guilty. really nice gitu loh. Jadi kayak it gives your fashion like a unique point gitu I think. Ya, yes. Terus next aku mau nanya your favorite local brand fashions? Or at least yang paling sering kamu lihat deh gitu. Oke. Guys, aku izin buka HP for this one. Oke. Like, aku harus buka following aku. Biasanya kalau misalnya local brands fashions tuh ganti-ganti nggak sih? Kamu lihatnya di TikTok juga nggak sih? Iya, tapi tuh aku kalau local brands, aku kan paling suka outfit ya. Aku tuh paling suka local brands aslinya tuh kan kayak clothing kan. Tapi ngebeatnya itu loh, ngebeat dan nge-war rebutannya. Oh iya. So aku jarang dapet kalau clothing. So from the ones aku pernah shop tuh ada 3. At Bloodshop, at Yella.co, sama at Artsigal Crochet. Itu beda-beda sih. Artsigal Crochet. Kamu tahu? Tahu. Aduh, Oh my aku god. beli. Itu bagus banget, itu bagus Iya banget. kan? Iya, iya. And aku kaget kayak, ini bikinan orang Indo. Ini tuh kayak luar negeri, Iya, type of iya, fashion banget kan. I bought like a beanie hat of a cat gitu. Oh my god, aku nggak dapet loh itu. Aku dapet karena aku buru-buru banget kayak, oke, kirim gitu. Itu yang aku pernah beli ya 3 dari Bloodshop. Aku beli karpet gitu. You know rugs yang kayak fluffy yang pakai punch rug Iya, gitu. iya, iya, Yeah, I iya. bought that from them. Dan the price is reasonable juga. Oh gitu. iya? And terakhir Yella.co. I bought accessories. Of course. But kayaknya aku lagi nggak pakai accessories. yang dari mereka hari ini. So It's okay. We're just gonna put a picture of it here. put their accounts di sini juga. Okay. Terus ada juga yang aku follow yang tadi aku bilang aku nggak dapet. Itu tuh ada at Chamber Delevain sama Dress Like Parents. Kamu tau Dress Like Dress Parents? Like Parents ya. Aduh, tahu. abis mulu. Tapi karena dia juga ini gak sih, dia tuh mix and match baju-baju gitu gak sih, dijadiin Iya. satu kan biasanya. I really like it karena kayak pastinya gue gak akan kembaran sama siapapun Iya, di true. mall. Unique. Cuman susah jadinya dapet Iya. ya. Nge-war dan nge-beatnya. Aduh. Okay, next, who is your favorite fashion influencer? Jadi kayak your inspiration on like fashions. Oke, jujur aku lebih banyak kok yang dari luar negeri sih. Kalau luar negeri, I would say obviously our icon Miss Emma Chamberlain. Dia jangan-jangan nih Emma Chamberlain Coffee. Oh enggak, ini enggak boleh ya? Coffee local brands. Ya, local brands deh. Kalian tebak aja apa? Why do you like Emma Chamberlain tuh? What makes you like dia? Lu suka banget fashion influencer? Karena tuh dia kayak aku suka because her fashion tuh kayak santai, kayak sehari-hari you can wear it. Tapi kalau mau pergi ke tempat yang agak bagus juga bisa. Jadi tuh kayak yang like I said before kayak santainya dapet, tapi juga tetap bagus gitu. Jadi kayak messy yang bagus, effortless gitu. Yeah, true. Terus aku juga suka dari Nai Devora. Do you know her? Oh my god, The TikToker? I love her. Yes, she's so pretty. Gue tuh ngikutin YouTube dia dari awal banget. Sumpah. Oh iya? Iya, dia karena startup maksudnya kayak bener-bener Dan dia naik vibe-nya banget di mirip YouTube. Emma kan? Iya, makanya everyone's saying that kayak kalau Nailea tuh bener-bener Emma banget. Emma versi. Gitu. Relatable, pretty girl. She's so pretty dan fashionnya Parah, juga parah, bagus. Nah tapi kalau yang lokal, dari aku kayak baru inget-inget ada Tessa sama BC. Oh, Tessa gue tau. Iya kan? Iya, Dia keren banget. She's really pretty. Dia juga startnya di TikTok gak sih? Iya. Kayak rata-rata sekarang juga kalau fashion influencers kita pasti startnya di TikTok. Iya. Okay, so next kita balik lagi ke bahas ke local brands dulu nih. Okay. Why do you think local brands are more unique? Kalau tadi kan kamu bahas juga karena kita kayak they have like an Indonesian taste into it gitu. Why do you think like it's
more different dan kayak international brands atau brands dari luar gitu? Kalau aku sih kayak hampir yang tadi like dress like parents. Mereka tuh kayak jarang bikin produknya tuh yang replika yang langsung banyak kan. Jadi pastinya kayak bikin satu persatu. Jadi I feel like almost the same like thrifting. Tuh jadinya ada special touch kayak if we buy an item from them, it's only gonna be us yang wearing it. Kalaupun ada yang stok banyak atau replikanya banyak tuh kayak nggak sebanyak toko-toko di mall yang kayak misalnya gue tuh sering banget lagi di mall ini lucu banget gue beli terus gue pakai di mall kayak kembar 3 orang. Especially kalau misalnya lo ke bioskop nggak sih, gue pernah banget kayak gue bajunya sama orang yang nggak jauh duduknya sama gue. Iya kan, jadi kayak aduh I wish I bought a jacket atau apa gitu buat kayak nutupin. Aslinya nggak apa-apa sih kembaran, tapi kadang nggak enak aja nggak sih? It feels weird aja nggak sih sebenarnya. Especially kalau local brands, balik lagi bener sih tadi kamu bilang kayak local brands tuh nggak se-mass produced kayak kalau misalnya brands H&M atau Zara gitu. Terus jadinya lebih kayak apalagi sekarang tuh banyak yang bentuk-bentuk tau nggak sih batik tapi it's like crop top or like a cute vest gitu-gitu atau kan. Kayak batik kain fashion zaman sekarang yang modern kan, misalnya kain tapi dijadiin dress, tapi dressnya misalnya kayak yang side up. You did that, Yeah, right? I did that, guilty. And then kayak wear the bell atau gimana lah. That's cute. Jadi nggak harus terpatok kebaya atau gimana lagi sekarang kan. Okay. So next question. Lanjut. Menurut kamu gimana basically your opinion or like tips and tricks to stay confident wearing local brands? Karena kayak we can't lie, there's a lot of people yang sampai sekarang kalau misalnya nggak pakai brand luar negeri atau yang branded banget yang jelas gitu nama-namanya kayak terpampang. Kurang deh ini bajunya. Menurut lu gimana kayak why how to still feel confident or like you know tips saja for our movers sih di sini yang kayak mungkin mereka merasa nggak suka pakai local brands karena namanya mungkin kurang dikenal gitu. Oke, kalau dari aku sih simply kayak you don't have to listen to what they say. Sure. Kayak simply kalau kalian suka ya kalian beli aja, karena aku sendiri aja if I wanna buy something I don't look at the brand, I look at is it cute or not and is it affordable or not. Sure. Kayak iya kan, kayak kita itu bener sih affordable or not. Kayak if I had a loads of money ya apapun yang gue lihat gue nggak akan lihat harganya sih. True. Amen sih. Manifesting for the future. Tapi kayak iya kadang tuh masih ada sedih aja, kayak masih ada mindset kayak kalau local brands tuh kayak masih kurang, misalnya kayak pasti jelek deh makanya murah, atau misalnya kayak bahannya pasti nggak bagus atau gimana, padahal enggak. Like some things I find in local brands, misalnya gue ketemu juga di big stores in the mall itu kayak hampir sama but for like a cheaper price, atau maybe kayak malah lebih bagus cause they put more into detail gitu kan. Kalau ini kan mass production jadi kayak langsung gitu. Sure. Menurut aku gitu sih. Okay, next aku mau nanya lagi kayak kan tadi kamu sempat bahas juga hoping that local brands itu bisa sampai go international let's say gitu. In your perspective, do you think like there's a huge potential for local brands di Indonesia untuk benar-benar kayak go international like that? Pastinya sih. Because aku mau shout out to my sister has a local brand. Oh really? She has a clothing brand. Maaf promo dikit @neala.id. Apa? @neala.id. Okay, dia jual kayak agak floral, kayak oversize gitu kan. Cute. Nah, I followed her since kayak aku tuh ngikutin journey dia dari kayak nol. Dari dulu namanya apa, terus sekarang udah jadi Neala kan. Dan dulu tuh kayak ya baru temen-temen, orang-orang Indo sekitar. And now kayak even though dia belum ada store in real life, dia baru online aja dari IG. Tapi tuh udah ada buyers dari kayak luar Indonesia gitu, maybe from Aussie or Singapore, masih negara tetangga, but like progress, right? Jadi I feel like atau nggak kayak artsy gal crochet atau Dia blogshop juga sampai keluar sih. Iya kan, kayaknya udah bisa banget. Jadi asal the quality bagus, communication with the penjualnya sama pengirim gitu-gitunya bagus, terus juga sama the right promotion. Kalau promonya tuh bagus kayak bisa aja, cause like nothing's impossible, you know. Sure.
paling kayak mungkin banyak orang tuh consider dalam pengirimannya nggak sih, karena kan mungkin kalau di Indonesia pengiriman ke luar negeri tuh masih agak susah, especially kalau misalnya ngurusin di bea cukai segala macam, biayanya ekstra, pengirimannya pasti bakal lebih mahal lagi kan ke luar negeri. I think kayak sebenarnya kemungkinan untuk local brands kayak yang kamu tadi bilang tadi itu there's really a huge potential, especially kita lucu-lucu banget nggak sih barang-barang local brands, cuman emang agak susah di logistics and sending it outside sih. Next, berdasarkan local brands yang kamu pakai sampai sekarang nih, ada nggak sih kayak pros and cons about the products? Kayak mungkin kamu had a bad experience, ada kurang cocok dengan harganya, atau harga ternyata murah banget nih tapi barangnya juga tetap bagus gitu-gitu. Like any pros and cons you wanna share? Kalau aku for quality and price sih so far bagus-bagus aja, kayak it's also nice. Palingan I have two. Pertama aku pernah order from one all shop tuh, kayak aku requestnya, tapi aslinya it's not a big deal sih, but kayak aku requestnya shape-nya kayak gimana, tapi pas nyampe tuh kayak agak beda, agak penyok gitu lah. Tapi kayak ya udah, like minor detail. Yang kedua tuh tentang shipping. Kayak aku beli this produk kan kayak 2 or 3 months atau 1, nggak tau lah, pokoknya udah agak lama. Udah bayar, pokoknya udah bayar, udah Pre-order gitu? Enggak pre-order. Oh berarti ready gitu? Dia nggak ada tulis pre-order atau langsung, tapi tuh kayak ya seharusnya dia kalau pre-order bilang dong. Sure. Terus habis itu kan udah, gue selalu kayak minta, kak minta nomor resinya ya, atau nggak kayak kak udah di mana gitu kan. Dia tuh selalu jawab, atau nggak kadang ngeghosting gue. Dia selalu jawab tuh kayak, oke, tunggu ya kak, wait ya kak, sebentar ya kak, kita lagi agak sibuk. Tapi tuh kadang di ghosting dan udah kayak 2-3 bulan. Gue kira kayak ya gue ditipu nih. Males banget. Jelek gak sih mbak pikirannya? Tapi tiba datang. Oh datang. Tapi itu lama banget. Oh tapi dia nggak ngirim nomor resi ya? Dia nggak ngirim nomor resi, dan maksud gue kayak kok lu apa ya, kayak maaf ya kak, kita tuh lagi sibuk banget, gue udah beli 2-3 bulan yang lalu. Makanya tuh that's kinda maksudnya miskom gak sih iya, jadinya? miskom sih jatuhnya. Apalagi kalau misalnya dia udah sempet balas lo bilang sibuk tuh, gue gak paham kenapa dia bisa nyempet balas sibuk tapi dia gak langsung kirim nomor resi, ya gak sih? Atau nggak kayak misalnya emang pre-order, you can say it's pre-ordered, tapi nggak, dia bilang nih langsung ready. Tapi ya udahlah, Ya udah nggak apa-apa, there's like at least datang bareng iya. gue. sampai lupa gak sih kadang-kadang, tapi kayak orang-orang tuh udah ngirim ini terus tau kan ada paket apaan nih gak sih? Enggak, gue masih inget karena gue ditagih pula sama mama gue, ya ditipu ya, nggak datang. Makanya gue tuh beli online. Tapi ini datang. Okay, so last but not least, last question already. Galau nggak sih? Oke, jadi ada nggak sih rekomendasi local brands atau any fashion items buat dipakai hangout dan nanti pas kamu sekolah atau jalan-jalan gitu? Especially sekolah mau offline nih gitu. Iya nih, aku udah offline guys. Fabulous, tapi kayak at the same time ya masih school attire. Ya, school attire versus Slade. Oke, ada. Tunggu ya, gue buka HP lagi. Oke, gak sabar nih. Oke, so aku punya tadi at yella.co for accessories. Terus dari yang Blot Shop itu, I know I bought a carpet, tapi di situ juga kayak ada banyak pouch sama cover buat cute. laptop. Oh my god, kan perlu cute. banget ya cover Iya, laptop. iya. Terus abis itu kalau fits, aku mau promo punya kakakku at neala.id. Tapi kalau mau yang lebih santai, mungkin yang lebih grunge, tadi ada Chamber. Tunggu, I'm sorry, I don't know how to pronounce this. Chamber de Levain, ya nggak sih? Chamber de Levain. Yeah, that. Sama Dress Like Parents. And for pants, aku belum pernah beli sih, tapi kayak lucu aja, aku baru follow at kara.thelabel. Kamu follow ya? Aku lihat tahu follow. deh itu. Ya, it's really cute kan? Yeah. Terus kayak tipe-tipe local brands itu juga ada yang specifically mungkin yang girlish, dimana dia bakal banyak skirts atau Cewek dresses. kue nggak sih? Cewek kue. Cewek kue banget karena What do you label. what do you identify as? Cewek kue, cewek bumi? I'm all, cause I don't have a specific fashion. Kalau hari ini apa nih? Mungkin apa nih? Kalian aja yang judge di komen. Oh, Kita harus so interaksi YouTuber. dong. Feature YouTuber or whatever. Kalau aku cewek member. Tapi Kan aku putih. whitish. Ya, ini krim. True, cewek bumi. Kamu cewek bumi. Aku cewek bumi hari bumi ini banget.
Aku Cherry Mamba X Cherry Bumi deh. Cherry Mamba X Bumi. Yeah. Okay, so I guess that's it for the questions actually. Yeah? Okay. So we've actually taken quite a while. It's been yeah. around 20 minutes. 20 minutes. And sebelum gue mengakhiri, I really wanna thank you for sparing your time buat ngobrol-ngobrol sama kita di Promscast hari ini. So, do you have any message or words to our movers, especially mungkin kayak kalau ngebahas tentang local brands, or just maybe saying something to our viewers? Okay. First, I'd like to thank all of the tunggu. Ini apa sih namanya? Proms. Enggak, kalau orang yang banyak gini. Crew. Oh ya, crew. Oke. Okay, first I'd like to thank the crew of Promcast and Denisha for being a very good host. Super slay. Okay, for kalian movers, I'm just gonna say, kalau kalian udah nemu fashion kalian atau apa yang kalian interested, kalau misalnya di bidang fashion tuh kalian langsung pursue aja, mau local brands atau misalnya brands luar. Pokoknya you just gotta be you and use what you're comfortable with and what you look good in with selama kalian nyaman ya. Pokoknya jangan pernah dengerin kata orang lain, selalu pakai yang kalian mau aja. Slay. Thank you, Steffi. Thank you guys. Mungkin kita tagline sekali lagi ya. Oke. Aduh, sorry nih, krunya agak berisik nih ya. Aduh. That's okay, kita Seru dong, tagline seru dong. sekali lagi ya. Oke. Semuanya nih, oke? Kalau gue ngomong proms, jangan lupa langsung let's feel the moves, oke? Proms, Let's